Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film action berjudul Bandit yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pria jenius yang pandai berkamuflase dalam merampok bank. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria bernama Gilbert yang sedang berada di sebuah persidangan. Ia kemudian dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman penjara selama 18 bulan karena telah melakukan penipuan cek. Namun di tengah-tengah hukuman, ia kabur dan pergi melintasi perbatasan Kanada. Selama pelariannya tersebut, ia berusaha mendapatkan pekerjaan. Untuk bertahan hidup, ia kemudian melamar sebagai penjual es krim. Tetapi karena ia harus melengkapi formulir dan melampirkan kartu identitasnya, ia pun menghampiri seorang pengemis dan membeli kartu identitasnya. Setelah itu, ia kembali dan memberikan identitasnya kepada si penjual es krim. I'll be right back. Yeah, why? I'll give you $2 for it. Hurry up. There you go. College degree and I sell popsicles. Di malam harinya, ia pergi ke sebuah gereja yang memiliki penginapan wisata. Setelah berkali-kali mengetuk pintu, akhirnya seorang wanita bernama Andrea membukakan pintu tersebut dan membiarkannya menginap di sana. Keesokan harinya, ia mulai menjual es krim dan mulai menghasilkan uang. Namun keberuntungannya ternyata tidak berpihak padanya, karena ternyata perusahaan es krim itu tiba-tiba bangkrut. You gotta be shitting me. So you're not gonna pay me? Wish I could help. Fuck you, Jerry. Anything in a complete blackout? Ia pun kemudian pergi ke sebuah bar untuk bersantai, yang ternyata tempat itu milik Tommy, seorang gangster dan rentenir. Saat ia akan meninggalkan bar, Gilbert bertemu dengan seorang petugas polisi terkenal bernama Sonny Dash. Ia berada di bar untuk memata-matai Tommy yang selalu menjadi incarannya. Sesampainya di gereja, ia memperhatikan Andrea dan mengajaknya untuk berkencan. Hingga beberapa bulan kemudian, ia pun pindah bersamanya. Dan ketika ia kembali ke rumah, ia membaca sebuah artikel tentang upaya pemerintah Amerika untuk melacaknya. Gilbert yang mulai khawatir tentang keadaannya tersebut berencana mendiskusikannya dengan Andrea. Namun ternyata di sisi lain, Andrea mendapatkan kabar kalau ternyata dirinya sedang hamil. Ia ingin segera menyampaikan kabar ini kepada Gilbert, namun ia mengurungkan niatannya setelah mengetahui kalau Gilbert akan pergi meninggalkan kota selama beberapa hari untuk urusan bisnis. Yeah, I love you too. I'm gonna be heading out west tomorrow. I'm working. A little pause for now. A little bit until I can make this all work. Okay. Setibanya Gilbert di Vancouver, ia mulai melamar di banyak tempat. Namun ternyata tidak ada satupun yang menerimanya. Di tengah kesedihannya, ia melihat sebuah kendaraan yang sedang menarik uang dari bank. Dan dari situlah ide gilanya mulai muncul, terutama setelah ia menelpon Andrea dan mengetahui kalau ternyata ia sedang hamil. Ia kemudian masuki bank tanpa banyak berpikir dan mulai mengamati seluruh ruangan, dari lokasi kamera hingga ke tempat penjaga keamanannya. Setelah itu, ia masuk ke sebuah toko dan meminjam beberapa pakaian. Ia beralibi dan mengatakan ke si penjaga toko kalau ia akan pergi ke sebuah audisi aktor. Ia kemudian kembali ke bank dan menyamar sebagai penjaga keamanan. Ia lalu menemui manajer bank, lalu menanyakan secara menyeluruh tentang keamanan bank dan melihat ruangan server kamera. Setelah berhasil mengumpulkan semua informasi, ia pun menyamarkan suaranya dan menelpon banyak karyawan. Gilbert juga memecat sejumlah satpam yang sedang bertugas. Tak hanya itu, ia juga belajar cara menggunakan kulit silikon dan selama perjalanannya, ia ternyata diam-diam mengambil sebuah hidung silikon. Hingga akhirnya, hari H perampokan pun telah tiba.
ia bertekad untuk melakukan perampokan pertamanya di bank perkebunan kerajaan. Ia lalu berjalan ke meja teller dan menyerahkan selembar kertas yang bertuliskan "Jangan berteriak". Ia kemudian meminta si teller untuk menyerahkan semua uangnya yang ada di laci sambil menodongkan pistol dari dalam mantelnya. Si teller yang ketakutan pun mulai menyerahkan semua uangnya. Namun karena Gilbert tidak mempunyai kantong untuk menyimpan uangnya, si teller memasukkannya ke dalam dompet kecil yang dimilikinya. Saat menunggu uangnya, penyamaran Gilbert hampir hilang karena hidung silikonnya hampir copot. Have something? I got a bag. Setelah semuanya selesai, ia pun mengembalikan pakaian dan pinjamannya dan pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Di sana, ia mulai memindahkan semua uangnya ke dalam koper dan bergegas pergi ke bandara. Sesampai di sana, Gilbert mendapatkan masalah baru, di mana ia harus menjalani sebuah pemeriksaan. Karena tidak mau uangnya ditemukan, ia pun segera memindahkan semua uangnya ke dalam celananya. Setelah merasa aman, ia pun kembali untuk melakukan pemeriksaan. Namun semuanya di luar dugaan, karena ternyata setiap penerbangan domestik tidak perlu dilakukan pemeriksaan rongsen. Setelah ia tiba di tempat tujuan, Andrea ternyata sudah menunggunya. Mereka kemudian pergi ke rumah baru yang sudah ia beli. Andrea yang kebingungan mulai menanyakan dari mana asal semua uang yang ia hasilkan tersebut. Namun Gilbert berbohong dan mengaku kalau ia menjalankan sebuah bisnis keluarga, sehingga ia bisa membeli rumah baru untuk mereka tinggali. I don't have enough money to rent this. Who says we're renting? What exactly are you doing? It's gonna become me that way. Really? Yeah. Well, when do I get to... Took my shotgun. Sementara itu, di sisi lain, para polisi sedang menginterogasi si korban perampokan. Seorang detektif bernama Hoffman mengira kalau Tommy si gangster adalah dalang dari perampokan ini. Sneijder kemudian meminta izin kepada komandan polisi untuk menangkap Tommy. Namun karena mereka tidak memiliki cukup bukti, dengan berat hati mereka pun harus melepaskannya. It's a lot of work went into that. Bigger success rate ahead of time? No, they say no. I don't bring it up again. Better than you already are. Okay, promise. See that right there? Fucking run. Kita kembali ke Gilbert. Karena ia membutuhkan modal yang besar untuk melakukan perampokan yang lebih besar lagi, ia pun pergi ke tempat Tommy untuk membuat sebuah kesepakatan dengannya. Karena Tommy tidak terlalu percaya padanya, ia pun menunjuk sebuah bank di seberang jalan dan mengatakan kalau ia akan merampok bank itu dalam waktu 3 menit. Jika ia bisa melakukannya, ia akan meminjam $10.000 dan membayar kembali dengan bunga 30% selama 5 tahun. Setelah mengatakan hal tersebut, ia pun memulai aksinya. Ia menyamar sebagai pekerja konstruksi dan mulai masuk ke dalam bank. Setelah beberapa saat, ia kembali dari pintu belakang dengan sejumlah uang dan membuat Tommy terkesan. Hingga akhirnya, aksi perampokannya semakin besar. Ia pun mulai merampok beberapa bank dengan cara yang sama. Ia juga selalu naik pesawat domestik untuk berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Dan dari sanalah Gilbert dikenal sebagai bandit terbang. Hingga saat ini, ia telah berhasil merampok 36 bank. Dari hasil perampoknya tersebut, ia berhasil membeli mobil dan barang mewah lainnya. Lalu sebagian dari hasil perampoknya, ia simpan di brankas. Selain itu, ia juga berhasil bergabung dengan klub penerbangan bisnis kelas. Kemudian saat ia berhasil melunasi semua utangnya kepada Tommy, tiba-tiba ia ditawari untuk melakukan perampokan yang lebih gila lagi, yaitu merampok sebuah toko perhiasan. To build a house. Hands like lunchboxes. Oh yeah, that right? You can retire. What do I know about jewelry? Well, Godwin's, these places are corporate. Sementara itu, operasi Sneijder ternyata sudah disetujui oleh komandannya. Mereka akan mendapatkan sebuah aliran dana untuk operasi penangkapan pemimpin gangster paling berbahaya di Kanada. Sneijder kemudian menamai operasi ini dengan Project Cafe, dan jika operasi tersebut berhasil, maka semua anggota akan diberikan sebuah promosi. Tim Project Cafe lalu mulai mengawasi pergerakan Tommy dan siapapun yang berurusan dengannya. Dua tangan kanannya menjadi sasaran yang paling pertama untuk mereka tangkap, yaitu Bishop dan Dave. Begitupun dengan Gilbert yang masuk ke dalam pengawasan mereka.
Namun ternyata para polisi masih belum mengetahui informasi tentang siapa sebenarnya Gilbert. Sementara itu, di rumahnya, Gilbert terkejut saat melihat Andrea yang sudah ada di kamarnya dengan tumpukan uang miliknya. Andrea kemudian menanyakan asal-usul uang sebanyak ini kepadanya. Hingga akhirnya Gilbert pun mengungkapkan kalau ia mendapatkannya dari merampok bank. Andrea yang tak percaya lalu memintanya untuk membuktikan kalau Gilbert beneran merampok tanpa menyakiti siapapun. Maka, di keesokan paginya, ia pun kembali merampok sebuah bank dan disaksikan oleh istrinya. Di sana, Andrea terpesona dengan keahliannya, tetapi ia juga terlihat khawatir dengan kondisinya. Hingga beberapa saat kemudian, Gilbert berhasil kembali dengan membawa hasil jerahannya. Dan saat mereka kembali ke rumah, Andrea memintanya untuk menjanjikan beberapa hal, termasuk ia harus pensiun dari pekerjaan tersebut di suatu hari nanti. You do this until we can retire. Of course. Jid, you're done. I can live with that. Di hari berikutnya, di sekitar bar milik Tommy, terlihat Snides sudah mulai mengintai dari kejauhan. Gilbert kemudian datang ke sana untuk menemui Tommy. Lalu keduanya mulai merencanakan sebuah perampokan toko perhiasan. Tommy kemudian memerintahkan Bishop untuk menemani Gilbert selama perampokannya. Setelah itu, Gilbert pergi ke toilet dan Snides segera mengikutinya. Ia juga memperingatkan Tommy kalau cepat atau lambat surat perintah penangkapannya akan dikeluarkan. Snides kemudian mencuci tangannya dan mencurigai Gilbert karena ternyata masih ada bekas lem silikon di wajahnya. Mereka kemudian menghubungi semua toko kostum yang menyediakan penyamaran. Hingga akhirnya di malam harinya, saat Snides sedang beristirahat, ia tiba-tiba menerima panggilan darurat dari kantor. Ternyata polisi berhasil menangkap Dave, tangan kanan Tommy, yang akhirnya mengakui segalanya tentang Gilbert, si pria misterius. Dave kemudian mengatakan kalau Gilbert telah mengubah identitasnya menjadi Robert dan dikenal sebagai bandit terbang. Ia juga mengatakan kalau Gilbert akan melakukan perampokan yang lebih besar lagi. Dengan adanya informasi ini, Snides pun segera menuju lokasi perampokannya, dan ia semakin bersemangat untuk menyelidiki kasus tersebut. Ia mulai menginterogasi si penjaga toko yang menyediakan kostum untuk Gilbert, hingga melaporkannya kepada polisi setempat kalau akan terjadi perampokan di kota tersebut. Snides juga meminta bantuan untuk menempatkan beberapa petugas polisi untuk mengawasi seluruh bank di kota ini. Sementara itu, Gilbert dan Bishop mulai melakukan aksinya dan menyamar sebagai teknisi kamera. Gilbert kemudian meminta si penjaga toko untuk masukkan semua perhiasannya ke dalam tas tersebut. Sementara Bishop berjaga di dekat pintu dan melihat pergerakan Snides yang mendekat ke toko. Setelah semua urusannya selesai, mereka pun segera melarikan diri dari kejaran polisi. Namun sayangnya, karena panik, Bishop meninggalkan senjatanya di toko. Polisi terus mengejar mereka, namun untungnya seragam yang mereka pakai juga dipakai oleh beberapa orang lainnya dan membuat para polisi cukup bingung. Snides yang tidak kehilangan akal pun segera menyalakan alarm kebakaran agar semua pengunjung mal panik. Mereka berdua terus berlari menuju pintu keluar dan Snides terus mengejarnya, namun sayangnya ia kehilangan mereka. Setelah itu, Gilbert dengan buru-buru menelpon Andrea dan menyuruhnya segera berkemas. Sesampai di rumah, ia malah melihat Andrea yang sedang kontraksi. Dengan panik, ia pun segera membawanya ke rumah sakit dan akhirnya anak mereka pun lahir dengan selamat. Sementara itu, rumah Gilbert digerebek polisi, namun ternyata rumah tersebut sudah tidak berpenghuni. Tanpa sepengetahuan mereka, Gilbert telah bersembunyi di suatu tempat dengan bantuan Tommy. Setelah itu, para polisi mulai menyelidiki senjata yang ditinggalkan di toko perhiasan tersebut. Gilbert kemudian menghabiskan hari demi harinya dengan membesarkan anaknya, dan Andrea tengah hamil anak kedua mereka. Lalu, tiba-tiba Tommy datang menemuinya dan sedikit berbincang. Tommy kemudian bertanya tentang rencana Gilbert selanjutnya. Ia kemudian mintanya untuk kembali merampok, namun Gilbert menolak. What are you really doing here? I was just a means to an end. I just came to see how you were doing. You'll definitely have the nicest trash on the block.
Setelah kepergian Tommy, Gilbert segera menyadari kalau tabungannya di brankas semakin menipis. Tetapi Andrea tak menyetujui rencana perampokannya lagi. Hingga keesokan harinya, ketika Andrea masih tidur, Gilbert pergi diam-diam dan menulis surat kepadanya. Lalu saat ia bangun, Andrea menyadari kalau suaminya tersebut telah pergi. Ia pun kemudian mendapatkan sebuah telepon yang ternyata itu dari Snidis. Ia lalu menanyakan keberadaan suaminya, tetapi ia menjawab kalau suaminya sedang tidak di rumah. Setelah itu, mereka menelpon semua bandara satu persatu, namun tak mendapatkan hasilnya. Kemudian, tanpa sengaja, Snidis membaca iklan di surat kabar salah satu maskapai penerbangan domestik yang telah lolos dari pengawasannya. Tak berpikir panjang, timnya pun kemudian bergegas menuju ke kota tujuan rute penerbangan maskapai tersebut. Sementara itu di tempat lain, Gilbert sedang mempersiapkan rencananya. Namun ia tiba-tiba mendapat telepon dari Andrea. Ia kemudian berbohong lagi tentang rencananya dan hanya memintanya untuk menjemputnya di bandara jam 5. Setelah itu ia kembali melakukan aksinya seperti biasa. Setelah kopernya penuh dengan uang, ia meninggalkan bank, mengganti pakaiannya, dan membuat panggilan darurat untuk melaporkan sebuah perampokan bank. Tapi tak disangka-sangka ternyata ada orang yang mengenakan pakaian yang sama persis dengannya saat ia merampok bank. Hal ini sangat menguntungkannya hingga para polisi salah tangkap, dan ia pun kemudian memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri. Dan ketika ia sedang mencari taksi, Gilbert melihat seorang polisi sedang menginterogasi korban salah tangkap tersebut. Dari sinilah Gilbert mulai kebingungan karena tidak ada taksi satupun yang lewat sana, yang ternyata semua taksi telah dialihkan ke jalan lain. Gilbert kemudian melihat sebuah mobil yang akan dijual. Tanpa pikir panjang, ia langsung membeli mobil tersebut dan pergi. Sementara itu, Snidis yang baru saja tiba di lokasi perampokan langsung menunjukkan foto Gilbert kepada semua orang. Lalu salah satu petugas polisi mengatakan kalau ia melihat pria tersebut telah melarikan diri dengan mobilnya. Hingga akhirnya Gilbert berhasil tiba di bandara dan ia berhasil melewati detektor logam. Namun ternyata pihak bandara mempunyai informasi tentang Gilbert dalam daftar orang yang dicari. Bandara kemudian menghubungi Snidis yang awalnya ia memintanya untuk membatalkan penerbangan Gilbert, tetapi Hoffman menyarankan untuk membiarkannya dan menangkapnya saat ia mendarat. Setuju dengan idenya tersebut, Snidis dan Hoffman segera terbang dengan helikopter. Oh shit, yeah. Do not let him fly, okay? Do not let him fly. Trust me, let him fly. Setibanya Gilbert di bandara, Andrea ternyata sudah menjemputnya di sana. Tetapi di saat yang bersamaan, para mobil polisi berhasil mengepung mereka. Hingga akhirnya Gilbert tertangkap tepat di depan istri dan anaknya. Di kantor polisi, ia diinterogasi oleh Snidis. Andrea juga dipanggil dan merasa kecewa kepadanya, karena ternyata ia belum memberitahukan nama aslinya sejauh ini. Dan pada akhirnya, Andrea memutuskan untuk menceraikannya. Setelah penangkapannya tersebut, Tommy mengunjunginya dan mengatakan kalau gara-gara dialah polisi mengetahui posisinya Gilbert berada. Gilbert kemudian dinyatakan bersalah karena telah melakukan perampokan dengan senjata api dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Bandit. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.